nah nanti tidak akan lolos gitu kan. Nah, abstrak itu isinya apa saja sih? Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, ketika membuat abstrak itu usahakan 2 atau 3 kalimat awal itu abstraknya berisi tentang latar belakang yang berkaitan dengan judul tadi gitu. Jangan terlalu banyak. Nanti malah dominan latar belakang daripada poin-poin yang lainnya. Gitu. Jadi cukup 3 aja. 3 kalimat itu sudah cukup. Kemudian setelah ada latar belakang itu tujuan dan metode. Gitu. Jangan sampai metodenya di awal, di kalimat pertama, kemudian baru latar belakang dan tujuan. Nah, tidak seperti itu. Tapi ada beberapa jurnal yang kalimat pertamanya itu adalah tujuan gitu. Nah, itu kurang tepat ya menurut saya. Karena tidak ada apa ya, kayak kalimat pengantarnya tentang mengenai artikel tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah metode. Metode yang digunakan dalam riset tersebut apa? Deskriptif, kualitatif, R&D, dan seterusnya. Gitu. Kemudian setelah metode, itu adalah ada hasil dan pembahasan. Nah, itu silahkan dijabarkan. 2-3 kalimat sampai 5 kalimat gitu kan. Itu cukup gitu. Nah, setelah hasil pembahasan itu baru kesimpulan. Nah, kesimpulan ini cukup menjawab rumusan masalah saja. Gitu. Jadi, dalam artikel tersebut si autor ini punya rumusan masalah apa atau ingin mengetahui tentang apa. Nah, nanti dijawab di bagian kesimpulan. Begitu. Nah, setelah kesimpulan itu adalah implikasi penelitian. Artinya penelitian ini nanti bermanfaat untuk siapa sih gitu kan, atau kedepannya bisa digunakan untuk apa, atau tindak lanjutnya bagaimana gitu. Jadi memberikan clue untuk peneliti selanjutnya itu harus apa ya, menindaklanjutinya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah kata kunci. Nah, kata kunci atau kita kenal keyword ini minimal 3 kata, maksimal adalah 5 kata. Ada juga beberapa jurnal yang mensyaratkan kata kuncinya itu 6 kata, tapi maksimal 6 kata. Gitu. Dan untuk pembuatan abstrak, ini range-nya itu adalah maksimal 250 kata, minimal 150. Tapi pada beberapa jurnal yang bereputasi, biasanya memberi maksimal penulisan abstrak itu adalah 200 kata. Gitu. Oke, next. Oke. Nah, setelah abstrak itu kita masuk ke introduction atau pendahuluan gitu kan. Nah, dalam pendahuluan ini ada 4 poin penting yang harus di-include-kan dalam introduction. Yang pertama itu adalah fenomena atau isu apa gitu. Jadi ketika membuat sebuah artikel gitu kan, itu adalah kalian harus menggali pentingnya artikel tersebut itu apa gitu kan. Letaknya di mana? Apakah ada data-data yang mendukung sebelumnya? Gitu. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh tentang khasiat dari daun sirih gitu kan. Nah, kenapa sih kok itu penting gitu kan? Ada unsur apa dalam daun sirih tersebut sehingga perlu kita kaji gitu kan? Atau adakah penelitian sebelumnya yang sudah membuktikan khasiat daun sirih itu untuk antibakteri? Nah, apakah ini untuk bakteri tertentu saja atau untuk bakteri yang lainnya juga bisa, gitu kan? Jadi si autor ini harus tahu perkembangannya itu sampai mana. Gitu. Atau sekarang ini misal lagi booming tentang resesi, gitu kan? Sejauh mana perkembangan info resesi ini berkembang, gitu kan? Sehingga ketika kita mau menulis, itu tulisan kita tuh up to date, gitu kan? Tidak usang, artinya tidak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kekurangannya ada di mana. Gitu. Jadi kalau kita sudah menggali informasi tentang yang sama, nah itu ketika kita sudah membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, pasti kita akan menemukan ternyata kekurangannya ada di
bagian sini nih, gitu kan. Kalau tadi tentang daun sirih, oh ternyata daun sirih itu dari beberapa jurnal yang sudah saya baca itu banyak uji cobanya cuma pada bakteri gram positif gitu kan. Bagaimana kalau negatif? Nah, cobalah saya teliti gitu kan. Jadi nanti kita akan menambah pengetahuan tentang khasiat dari daun sirih tersebut. Begitu. Kemudian ada nggak tujuan khususnya itu apa? Mungkin kalau teman-teman sedang menempuh tugas akhir S1 atau S2, nah itu memiliki tujuan khusus. Kalau tadi kita tahu kekurangan dari peneliti sebelumnya, bisa peneliti sebelumnya itu adalah sampel yang digunakan dari bakteri yang gram positif. Nah, kemudian kita alihkan ke bakteri gram negatif gitu kan. Nah, nanti tujuan khususnya teman-teman bisa eksplor lebih mendalam lagi. Misal dari daun sirih tadi tidak hanya sebagai antibakteri, tetapi bisa digunakan sebagai antiinflamasi gitu kan. Atau bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Gitu. Jadi silahkan digali lebih mendalam lagi tujuan khususnya itu apa. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah hipotesis atau argumen. Nah, jadi ketika seseorang itu menulis sebuah artikel itu nanti dikuatkan argumennya itu apa? Dikuatkan apa sih yang ingin kita ketahui dari daun sirih itu nanti argumennya lebih dipertajam lagi. Gitu. Sehingga ketika pembaca baru membaca bagian introduction saja, mereka itu semakin bertanya-tanya gitu kan. Wah, ini apa iya ya seperti ini gitu kan? Atau masa sih ini berkhasiat seperti ini gitu kan? Jadi penasarannya itu akan lebih menggebu-gebu gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ketika misalnya membuat sebuah artikel dan ingin dipublish itu bagian introduction itu diperkuat gitu. Karena beberapa reviewer itu nanti akan mensoroti bagian pendahuluan. Poin pentingnya kalau pendahuluannya itu monoton, mereka cenderung akan melanjutkan ke bagian selanjutnya itu menjadi kurang berkesan gitu. Kalau dari bagian pendahuluannya saja itu sudah berbobot, mereka akan lebih penasaran lagi. Jadi rasa menggebu-gebu ingin membaca bagian selanjutnya, bagian metode, apalagi bagian pembahasan itu akan lebih lebih ya menggebu-gebu yang saya jelaskan tadi, lebih penasaran lagi. Penasarannya itu lebih naik satu tingkat gitu. Dan kalau membuat artikel untuk lomba, nah bagian pendahuluan ini juga memiliki poin yang besar. Gitu. Jadi jangan hanya ditekankan di bagian metode atau pembahasan saja, tetapi di bagian pendahuluan ini juga memiliki poin yang cukup besar. Gitu. Oke, next. Oke, mohon maaf ya ini formatnya jadi pecah seperti ini gitu. Tapi semoga tidak mempengaruhi rasa antusiasmenya teman-teman semuanya. Yang selanjutnya itu adalah bagian literatur review atau kita kenal sebagai kajian pustaka, gitu kan. Nah, di kajian pustaka ini pentingnya apa sih, gitu kan? Ada beberapa jurnal yang memiliki poin tersendiri atau subjudul sendiri untuk kajian pustaka atau literatur review, atau yang bagi jurnal yang tidak memiliki subjudul sendiri, biasanya literatur dalam introduction tadi atau di pendahuluan. Gitu. Jadi literatur review ini berisi tentang konsep-konsep yang masih berhubungan dengan topik yang nanti penulis kaji atau yang sedang peneliti bahas gitu. Jadi dalam literatur review ini nanti akan membantu si penulis menjawab dari masalah. Kalau misalkan dalam social science itu kan harus ada yang namanya teori. Nah, jadi teori ini nanti akan sebagai tolak ukur apakah penelitian yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan konsep atau mungkin jauh dari konsep. Kalau jauh dari konsep, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa saja gitu kan. Kalau sesuai, nah sesuai di bagian mana gitu kan. Nah, ini harus ada konsepnya atau kajian teori yang
menjadi landasan si bakteri tersebut. Harus dijelaskan. Misal, saya masih selaras menggunakan khasiat daun sirih tadi ya. Jadi misal teman-teman menguji ke bakteri gram negatif gitu kan. Oh ternyata benar ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri gitu kan. Wah ini berarti sesuai dengan konsepnya yang peneliti A lakukan gitu kan. Kenapa kok bisa menghambat pertumbuhan bakteri? Oh ternyata ada yang namanya zat X atau zat Y. Nah zat Y ini ternyata bisa meluruhkan dinding-dinding sel si bakteri tersebut sehingga bakteri itu tidak mampu berkembang biak. Nah, begitu. Jadi harus ada konsep yang menjadi landasan A. Artinya nanti ketika di pembahasan itu teman-teman nggak bingung, bahasnya itu nggak ngelantur, nggak ke sana ke sini. Ada bordernya gitu yang akan membahas yang menjadi tolak ukur gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, lanjut ke metode. Nah, di metode ini ada beberapa poin penting, diantaranya ada 5 poin penting yang harus teman-teman masukkan di dalam metode tersebut. Setiap poin itu maksimal adalah 150 kata, atau tidak harus 150 kata, tergantung dari jurnalnya. Kadang ada jurnal yang memberikan batasan keseluruhan itu maksimal 6.000 kata, sehingga tidak mungkin kalau per poinnya harus dibuat seperti ini. Itu. Tapi idealnya itu adalah 150 kata. Nah, di dalam metode ini harus ada apa saja sih gitu kan. Yang pertama itu adalah lokasi penelitian. Jadi, teman-teman harus jelaskan melakukan penelitian ini di mana tempatnya gitu kan. Fokusnya itu apa? Sampelnya tuh berapa gitu, harus dijelaskan. Kemudian data-datanya itu termasuk data apa? Data primer atau sekunder. Kalau data primer itu adalah datanya itu didapat dari peneliti tersebut. Peneliti itu benar-benar terjun langsung ke lapangan. Gitu. Jadi itu termasuk data primer. Kalau data sekunder itu peneliti itu mengambil sampel dari misal instansi yang sudah mengumpulkan data tersebut. Contoh nih, teman-teman lagi bahas tentang demografi gitu kan nggak mungkin teman-teman langsung sensus sendiri gitu kan akhirnya, sehingga butuh data-datanya dari mana, misal dari Badan Pusat Statistik. Nah, tinggal mengambil datanya dari sana kemudian diolah sendiri atau tinggal langsung dibahas, itu termasuk dalam data sekunder gitu. Kemudian sumber datanya dari mana, bagaimana cara mendapatkan datanya, survei atau mungkin dari wawancara kah, atau mungkin dari pretest, post-test, dan seterusnya. Itu harus dijelaskan sehingga pembaca itu tahu datanya ini didapat dari mana. Kemudian teknik analisis, setelah data tadi terkumpul, ini nanti mau dianalisis bagaimana secara deskriptif ataupun mungkin dianalisis menggunakan SPSS atau Stata. Nah, itu tergantung dari jenis datanya itu apa. Kalau teman-teman datanya kuantitatif, berarti harus menggunakan software pendukung untuk membantu analisis. Kalau datanya itu berupa kualitatif, mungkin analisis datanya berupa deskriptif gitu. Jadi harus match teknik analisisnya itu harus berkesinambungan, selaras dengan metode yang teman-teman gunakan. Kemudian ada teknik penelitian. Nah, teknik penelitiannya itu bagaimana cara teman-teman mengumpulkan data tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah bagian metode, ini adalah bagian yang paling penting, gitu kan? Atau yang biasanya teman-teman langsung fokus itu di bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini, apa sih yang harus kita bahas, gitu kan? Apa yang paling penting kita tekankan, gitu kan, di bagian pembahasan ini? Nah, atau novelty-nya itu kita bahas bagaimana caranya, gitu kan? Nah, yang pertama itu adalah harus di list, gitu kan? Misal teman-teman punya 3 rumusan masalah. Nah, ini harus
dibahas semuanya, gitu kan. Harus dibahas apa sih aspek-aspeknya, unsur-unsur yang kita temukan itu apa, gitu. Harus kita bahas secara detail, gitu kan. Kemudian kita kaitkan dengan teori yang sebelumnya atau teori yang sudah ditetapkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau misal dalam riset ilmiah, kayak tadi kita menemukan, oh ternyata benar nih, daun sirih bisa menghambat pertumbuhan bakteri, gitu kan. Nah ini selaras dengan penemuannya siapa, gitu kan. Itu kita harus perkaya. Di bagian pembahasannya itu kita harus bahas secara mendalam. Nah artinya di dalam pembahasan ini itu kita tidak hanya asal-asalan membahas sesuai dengan pemikiran kita atau sesuai dengan hipotesis kita. Jadi tidak subjektif. Nah, kalau tadi kita membahas, oh ternyata daun sirih bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Ini selaras dengan penelitian yang dilakukan di misal di Eropa, di Amerika. Nah, sehingga kita itu tidak terkesan bahwa kita hanya mengagung-agungkan penelitian kita ini benar loh, gitu kan. Nah, tetapi harus dihubungkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kenapa hal ini akan meminimalisir subjektivitas tadi dan juga untuk mempertajam analisis kita. Gitu. Bobotnya itu lebih apa ya? Lebih banyak gitu. Pembahasannya itu lebih berkualitas. Jadi kalau sudah ketemu khasiatnya itu bisa mencegah pertumbuhan bakteri, nah itu nanti diperdalam lagi, yakni dengan unsur apa yang terdapat dalam daun sirih sehingga bisa membuat bakteri itu tidak berkembang gitu kan. Jadi kita gali lebih mendalam lagi gitu. Kalau kita misal kita bahas ke topik yang bersifat sosial gitu kan, resesi tadi. Nah, salah satunya faktor yang menghambat ataupun mendorong terjadinya resesi itu apa gitu kan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi kita menekankan unsur 5W1H dalam pembahasan ini. Gitu. Sehingga argumen penulis itu lebih tajam. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya ini adalah bagian diskusi. Biasanya pembahasan dan diskusi itu akan menjadi satu. Atau ada juga jurnal yang memisahkan antara hasil yang ditemukan dengan sesi diskusi. Kalau di bagian hasil itu biasanya si penulis ini hanya menampilkan saja hasil-hasil yang ditemukan. Hasilnya berupa grafik kah, atau hasilnya itu berupa foto-foto penelitian di lab, gitu kan, bentuknya perkembangan bakteri atau mungkin bentuk daunnya seperti apa. Nah itu hanya sekedar hasil. Kalau bagian diskusi ini lebih ke hasil dari analisisnya si penulis tersebut yang dikaitkan dengan kajian teori ataupun dengan penelitian-penelitian yang relevan. Begitu. Jadi lebih ke argumen-argumennya si penulis tadi. Gitu. Jadi misal ada beberapa fakta. Nah, fakta yang pertama itu membahas tentang apa? Kenapa fakta tersebut gitu kan? Hal-hal apa saja yang mendukungnya, Pak? Kemudian baru beralih ke fakta kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi harus dijelaskan secara runtut, terstruktur, harus sistematis. Jangan sampai ketika pembahasan itu celong-celing gitu ya, atau lompat-lompat gitu. Jadi harus dibahas secara sistematis. Kemudian dijelaskan lagi apakah asumsi si penulis tadi itu benar-benar valid. Nah, itu nanti tolak ukurnya adalah dengan teori yang sudah kita pilih di bagian introduction tadi atau di bagian literatur review. Apakah selaras? Apakah hasil penemuan kita itu bertolak belakang dengan teori yang kita pilih? Tuh. Misal nih, kalau tadi hasil uji coba ternyata bakterinya misal tetap tumbuh gitu kan. Nah ini kan berarti tidak selaras dengan teori yang sudah kita pilih. Nah kita kaji lebih mendalam lagi. Kenapa kok bisa tidak selaras? Faktor-faktor apa saja? Misal, oh ternyata ketika proses sterilisasinya itu tidak tepat sehingga mengakibatkan bakterinya itu tumbuh
di luar dugaan gitu, sehingga kadar antibakterinya itu tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang sangat banyak gitu kan. Atau mungkin ternyata ketika ekstrak yang kita kasihkan itu perbandingannya itu tidak sesuai. Nah, itu jadi di bagian diskusi ini nanti si autor perlu digali lebih mendalam lagi gitu kan. Atau misal kenapa pertumbuhan bakteri itu atau grafiknya naik terus atau grafiknya fluktuatif. Kenapa? Harusnya naik nih grafiknya, tetapi kenapa kok pada percobaan kedua malah turun? Nah, ini harus kita bahas, kita perdalam lagi, gitu kan? Oke, next selanjutnya. Nah, terakhir setelah bagian pembahasan itu adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, saya sering menjumpai ya ketika mengoreksi ataupun mereview beberapa artikel itu bagian kesimpulannya itu masih ada yang menuliskan teorinya itu diulang lagi. Ini tidak perlu ya. Bagian kesimpulan itu hanya menjawab rumusan masalah saja. Tidak perlu ada teori atau konsep yang diulang lagi. Nah, menurut pendapat si A, daun sirih itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini selaras dengan hasil yang peneliti temukan. Nah, itu tidak perlu, langsung saja fokus menjawab rumusan masalah. Gitu. Kemudian ada beberapa jurnal juga yang di bagian kesimpulan itu menambahkan implikasi. Jadi memberikan gambaran umum tentang kekurangan dari artikel tersebut itu apa. Sehingga ketika pembaca menulis, ketika pembaca itu sudah memahami artikel tersebut dan membaca sampai di bagian kesimpulan, mereka tahu, oh ternyata artikel ini kurangnya di bagian ini loh. Sehingga peneliti selanjutnya mereka bisa melakukan follow up atau melakukan satu langkah ke depan penelitian apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tindak lanjut apa yang perlu next researcher itu lakukan gitu. Jadi mereka tidak perlu melakukan lagi dari awal, tapi langsung saja ke tahapan berikutnya begitu. Kemudian ada juga yang memberikan implikasi atau kontribusinya ini untuk apa. Misal nih hasil penelitian ini nanti juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, contohnya pertanian ataupun mungkin industri pengobatan dan seterusnya. Jadi implikasinya itu bisa untuk apa atau manfaatnya itu digunakan untuk apa saja itu ada. Tapi poin pentingnya di bagian conclusion ini harus menjawab rumusan masalah dari si peneliti tersebut. Begitu. Oke. Next selanjutnya. Nah, oke, yang bagian akhir dari sebuah artikel itu adalah reference atau daftar pustaka. Begitu. Nah, dalam referensi ini adalah harus menggunakan situs terpercaya. Jangan menggunakan Blogspot atau mungkin Wikipedia. Kenapa saya tidak menyarankan? Karena ada beberapa Blogspot ataupun WordPress, Wikipedia itu cenderung subjektivitasnya tuh tinggi gitu. Jadi saya tidak pukul rata gitu kan. Tapi memang tidak disarankan menggunakan referensi yang dengan eksistensinya itu Blogspot begitu. Kemudian dalam penggunaan referensi itu yang harus kita gunakan ataupun ketika kita membuat sebuah artikel itu rujukannya apa saja sih? Yang pertama itu ada dari jurnal internasional, itu sangat disarankan, terutama jurnal yang memiliki reputasi yang baik seperti Scopus, yang terindeks Scopus atau EBSCO gitu. Contohnya apa? Contohnya ada Emerald, Elsevier gitu kan, bisa dicari dari Google Scholar juga gitu. Kemudian ada dari beberapa buku, bisa dari skripsi, tesis atau mungkin buku ajar, majalah yang kredibel atau bisa dari surat kabar.
Misal karena kita artikelnya itu berkaitan dengan isu-isu yang sedang fenomenal saat ini, nah otomatis kan kita harus mengikuti perkembangannya. Bisa kita gunakan surat kabar yang kredibel, jangan menggunakan majalah yang terkenal dengan gosip-gosip gitu kan. Nah, itu kurang disarankan ya. Dan kemudian kita harus memberikan apa ya, perhatian terhadap penulisan dari referensi tersebut, karena ada beberapa style dalam menggunakan penulisan referensi. American style kah, ABA style atau MLA style, ada Harvard, Chicago, dan seterusnya. Jadi jangan hanya sekedar menuliskan referensi yang digunakan. Kadang kenapa jurnal kita itu direvisi bolak-balik atau ketika sudah upload kemudian dikembalikan. Nah, itu bisa jadi karena plagiasinya yang masih tinggi. Jadi teman-teman harus pintar melakukan paraphrasing gitu kan. Atau bisa juga diparaphrase secara online gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat dari referensi yang kita gunakan. Kalau referensinya itu menggunakan, misalnya banyak menggunakan jurnal-jurnal nasional yang tidak terakreditasi, itu nanti akan dikembalikan lagi. Atau referensinya terlalu sedikit. Gitu. Jadi, referensi itu minimal 15. Umumnya itu adalah 15 referensi. Gitu. Kemudian, kita harus teliti ketika menuliskan sebuah referensi itu bagaimana. Caps lock kah, urutannya bagaimana, atau harus mencantumkan DOI-nya gitu. Kadang ada artikel itu dikembalikan oleh reviewer karena tidak mencantumkan DOI. Itu kan kita jadi kerja ganda gitu kan. Harus mencari referensi lagi, kemudian searching DOI-nya apa. Nah, itu harus teliti. Oke, next. Selanjutnya. Oke, nah kita sudah sampai di bagian akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar supaya jurnal kita itu bisa tembus, memiliki kualitas yang bagus, dan revisinya itu minor. Gitu. Kadang kan kalau kita sudah mendapatkan, aduh revisinya banyak sekali, itu kita sudah males ya buat mengerjakan. Gitu kan. Jadi karena teman-teman sudah tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar, sehingga ketika nanti kita upload ke Jurnal Sinta itu revisinya cuma sedikit. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan dari materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan diadakan di termin pertama. Ini sudah ada beberapa yang udah mengangkat tangan ya, rupanya sangat antusias sekali. Tadi yang angkat tangan pertama itu adalah Mas Junaidi. Ada? Hadir. Oke, silahkan nanti selanjutnya Mas Fahrizal, kemudian dilanjut dengan Inayatul Maula. 3 dulu ya? 3 atau 5, Bu Santi? Mungkin 3 dulu ya. Oh, 3 dulu. Oke, yang pertama Mas Junaidi, yang kedua Mas Fahrizal Taufikur Rahman, kemudian yang ketiga Inayatul Maula. Silahkan, Mas Junaidi. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Ikulan ini sangat menarik terkait dengan topik kita pada hari ini. Yang perlu kami tanyakan adalah di dalam jurnal itu mungkin dari pengalaman pembicara mungkin ada apa saja yang menyebabkan jurnal itu sering tertolak, itu satu. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan adalah terkait dengan mungkin memasukkan ke dalam tulisan dalam jurnal. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, saya ulangi ya Mas Junaidi. Jadi pertanyaan itu yang pertama, apa saja sih yang menyebabkan jurnal
itu sering tertolak atau jurnal saya pribadi kok sering tertolak, kenapa ya? Kemudian trik dan tipsnya untuk mengurangi dari revisi yang diberikan oleh reviewer ya, terutama untuk jurnal saya itu bagaimana? Terima kasih, terima kasih. Oke, ditampung dulu ya Mas ya. Mohon bersabar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Mas Fahrizal Taufikur Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini acara yang sangat luar biasa yang to the point saja yang saya ingin tanyakan, pengalaman saya perihal untuk submit jurnal itu ada beberapa reviewer yang menginginkan jurnal yang terindeks Scopus ataupun dan lainnya. Nah, yang menjadi kendala itu ada beberapa jurnal internasional yang harus berbayar untuk mencari artikelnya. Nah, adakah trik atau tips bagaimana mensitasi jurnal-jurnal yang di mana yang hanya tercantum bagian abstraknya saja? Oke, Mas Fahrizal menanyakan, beliau pernah menemukan beberapa jurnal internasional yang tidak full paper ya, benar? Ya, full paper. Ya, full papernya tuh nggak ada karena untuk membuka full papernya itu harus berlangganan, benar kan ya? Berlangganan. Gimana caranya agar kita bisa mensitasi jurnal tersebut? Karena kan untuk memasukkan ke Mendeley gampang nih, karena sudah ada referensi yang lengkap. Akan tetapi gimana caranya agar kita bisa mengambil substansi isi yang full paper itu lewat abstrak saja? Benar ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Inayatul Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Oke Kak, terkait juga beberapa jurnal yang saya temui itu terkadang ada penulisan kajian teori dan ada yang tidak menggunakan kajian teori lah. Itu bedanya apa menggunakan kajian teori dengan tidak menggunakan kajian teori? Oke, terima kasih. Oke, Mbak Inayatul Maula menanyakan, apa sih perbedaan dari setiap tipe jurnal? Ada yang menggunakan kajian teori, ada yang tidak. Itu perbedaannya apa? Atau dari segi sintanya kah? Atau dari segi publishernya? Atau dari segi yang mananya? Coba nanti kita dengarkan bersama dari pemateri. Sudah siap menjawab, Ibu Santi? Ya, oke. Langsung saja saya jawab ya. Oke. Menarik ya pertanyaannya teman-teman semua. Yang pertama, tadi itu terkait dengan kenapa sih artikel kita itu sering tertolak dengan jurnal. Nah, kenapa? Yang pertama, pengalaman ya, kalau berdasarkan dari pengalaman sebagai reviewer itu kembali lagi ke judul tadi. Nah, kadang itu judulnya itu sudah tidak menarik gitu kan, tidak terlalu monoton atau ini dibaca dari judulnya saja ini sudah banyak penelitian ini gitu kan. Jadi itu akan membuat si artikel tadi itu tertolak gitu. Jadi makanya teman-teman itu ketika ingin membuat sebuah artikel silahkan baca sebanyak-banyaknya dulu gitu kan. Nanti akan ketahuan, oh kalau topiknya seperti ini, rata-rata judulnya itu pasti menggunakan kata ini atau kalimat ini. Nah, sehingga nanti silahkan cari sinonim dari kata tersebut. Nah, maka dari itu nanti akan judul yang teman-teman buat itu akan beda dengan yang lainnya, meskipun topiknya itu sama, tetapi diksinya itu akan berbeda. Jadi silahkan dibuat menggunakan judul yang menarik. Kemudian, yang kedua itu adalah format. Ketika formatnya itu acak-acakan, itu maka reviewer nanti akan menolak atau mengembalikan artikel dari teman-teman tadi, karena akan malas membacanya. Aduh, ini artikelnya kok berantakan gitu kan, formatnya tidak sesuai, sehingga reviewer tidak akan mengoreksi dari segi konten, karena dari artikel saja sudah berantakan. Ibaratnya dosen itu nanti akan tidak akan
mengoreksi konten dari skripsi teman-teman kalau formatnya saja masih berantakan. Pasti yang disoroti pertama itu adalah dari formatnya. Format penulisannya itu apakah sudah sesuai dari yang disyaratkan dari jurnal tersebut. Jadi silahkan di-download template dari jurnal tersebut, kemudian dipelajari penulisannya bagaimana, maksimal katanya, menggunakan font size berapa, fontnya apa, dan seterusnya. Itu silahkan dipelajari dulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bagian pendahuluannya. Bagian pendahuluannya itu adalah diperkuat. Nah, diperkuat. Tadi kan saya sudah menyebutkan ya, jadi kalau bisa kalimat pertama dalam pendahuluan itu silahkan menggunakan kalimat yang memantik rasa penasaran pembaca. Jangan menggunakan sesuatu yang general. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara budaya. Nah, itu kalimat yang sudah umum, sudah monoton gitu kan, atau membahas tentang globalisasi. Nah, globalisasi merupakan adalah nah, jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Itu membosankan. Gunakan kalimat-kalimat yang memantik rasa pengetahuan pembaca atau suguhkan seperti yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan. Contohnya daun sirih itu akan berguna untuk antibakteri dan seterusnya. Nah, itu kan pembaca akan memiliki pertanyaan, opo iya gitu kan, bahasa Jawanya seperti itu. Apa iya sih gitu kan? Masa sih memiliki manfaat seperti itu? Nah, maka dia akan tertarik untuk membaca kalimat-kalimat selanjutnya. Begitu. Nah, kemudian ya tips dan triknya ya itu tadi ya, disesuaikan dengan template, kemudian menggunakan judul yang menarik, headline-nya. Minimal itu dulu. Nanti kalau itu sudah bagus, insya Allah nanti revisinya itu tidak banyak. Dan ketika dalam bagian pembahasan, silahkan nanti dikaitkan dengan dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga bagian pembahasannya itu lebih dalam. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, citasi jurnal yang berbayar itu bagaimana? Nah, ini saya kasih tips ya buat teman-teman semuanya. Silahkan bisa dicatat. Rata-rata reviewer nanti akan meminta referensinya itu dari jurnal-jurnal bereputasi dan itu biasanya berbayar. Kalau teman-teman berasal dari instansi kampus, biasanya yang bayar kampus, teman-teman bisa mengakses. Tapi kalau teman-teman itu tidak difasilitasi oleh kampus, ini ada sebuah website, namanya adalah Science Hub. Nah, nanti silahkan bisa dicari. Science Hub ini nanti dia akan membukakan ataupun memberikan akses jurnal yang berbayar itu supaya bisa diakses. Caranya bagaimana? Nah, nanti teman-teman silahkan cari Science Hub gitu kan, kemudian klik websitenya. Nah, setelah masuk ke website, di situ akan ada di portalnya itu muncul kayak kolom di mana teman-teman itu diminta untuk copy paste link gitu kan. Misal teman-teman buka jurnal di Google Scholar, wah ini jurnalnya berbayar, biasanya kan cuma bisa membaca abstrak. Nah itu nanti silahkan teman-teman copy linknya di copy, kemudian dikopas di OI-nya ataupun linknya linknya tadi dimasukkan ke dalam Science Hub tadi. Itu bisa di OI-nya saja atau ada website juga yang mengcopy paste linknya tadi. Kalau misalkan dari Scribe itu kan biasanya bisa dibuka, itu juga ada caranya. Tapi hari ini saya kasih yang dari Science Hub tadi aja. Gitu. Jadi itu akan memudahkan teman-teman untuk mengakses jurnal berbayar. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan tentang perbedaan kajian teori ada atau tidak. Nah ini kajian teorinya itu ada beberapa jurnal yang kajian teorinya itu diminta diinkludkan dalam introduction atau dalam pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan tadi nanti teman-teman silahkan disisipkan teori yang akan menjadi acuan penelitian teman-teman apa. Kalau misalkan ada bagian sendiri, ada bagian literatur review sendiri, nah berarti teori-teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman semuanya itu
ditulis di bagian literatur reviews itu sendiri. Gitu. Mungkin itu dari sesi pertama. Untuk selanjutnya silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Wah, ini sangat banyak sekali ini Bu Santi. Saya sampai bingung memilihnya. Bahkan yang lewat chat juga sangat banyak sekali ya. Mohon maaf, nanti kita bahas secara ini ya, secara terpilih karena nggak mungkin banget ini waktunya udah 5:30 juga. Oke, yang kedua, sesi yang kedua 3 orang, yaitu yang pertama Jamali Moko Ginta dari mana ini, Mas Jamali? Halo, Mas Jamali? Iya Mbak, halo. Oh, dari mana ini Mas? Dari IAIN Gorontalo, Mbak. Gorontalo, luar biasa. Yang pertama Mas Jamali, yang kedua Mahbub. Mas Mahbub ya? Oke, Mas Mahbub. Kemudian nanti yang ketiga saya pilih dari via chat ya, teman-teman ya. Silahkan Mas Jamali terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya moderator yang sangat wow pada malam hari ini ya. Di sini di Sulawesi Utara, di Gorontalo khususnya sudah selesai maghrib ya. Terima kasih juga atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait cara membuat jurnal ataupun artikel yang berkualitas sampai tembus intah. Dari sekian banyak materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, sebenarnya saya cuma penasaran terkait dari narasumber pada webinar kali ini. Sebenarnya saya itu kagum dengan Bu Dia dengan presentasinya dan juga riwayat pendidikan Ibu Dia dan sampai ke Korea begitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan hanya sebenarnya buku apa yang Ibu Dia baca ataupun sampai termotivasi sampai saat ini bisa membuat jurnal sampai nasional maupun internasional. Saya hanya penasaran latar belakang ilmu dari Ibu Dia itu sendiri. Ya mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya ulangi, Mas Jamali. Jadi pertanyaannya, apa sih yang membuat Bu Diah itu termotivasi untuk tetap menulis, baik yang skala nasional, Sinta, ataupun internasional ya? Bahkan sampai mendapatkan beasiswa S2 di Korea Selatan, dan sampai sekarang aktif juga sebagai pengajar di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baru nggak ada itu kayak. Kemudian yang kedua saya tunjuk Mas Mahbub ya, ada? Dan ini kirim link apa sih? Ada Mas Mahbub? Oke, kalau tidak ada jawaban saya alihkan ke tadi Mas Fatur Rahman udah belum? Belum saya. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu, kesempatannya, dan Ibu Diah Susanti. Saya insya Allah tetangga sebelah dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi tetangga Ibu Diah juga. Sedikit bertanya kepada Ibu Diah terkait dengan jurnal. Pertama, yakni terkait dengan jurnal yang tertolak tadi. Jadi apakah kita boleh mensubmit kembali di berbagai jurnal, misalkan 2-3 jurnal untuk jurnal yang tertolak tadi? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Bolehkah seperti itu terkait dengan submitnya? Jadi agar kita tidak ada kesempatan lagi untuk menerbitkan jurnal yang tertolak tadi. Nah, dengan selingkung yang berbeda juga sesuai dengan pedoman dari jurnal yang kita terbitkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
bagaimana ya solusinya terkait dengan plagiarisme. Kadang-kadang ini banyak sekali yang jurnal-jurnal tertolak karena plagiarisme tinggi, sehingga kita harus membutuhkan waktu untuk paraphrase yang sebentar. Nah, itu mungkin Bu Diah memberikan solusi kepada kita terkait dengan hal itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Ya, oke, terima kasih Mas Fatur Rahman. Jadi beliau mempertanyakan jika jurnal saya tertolak nih, sudah disubmit. Kemudian saya ingin mensubmit ulang dan sudah diperbaiki di tempat yang sama atau di tempat yang baru. Gimana? Itu bisa enggak? Kemudian gimana sih solusinya agar kita bisa mengurangi plagiarisme ya dari jurnal yang telah kita tulis. Oke, kayaknya ini akan diadakan acara yang kedua nih tentang paraphrase atau penurunan plagiarisme ya, teman-teman. Oke, ini yang ketiga, pertanyaan yang ketiga saya ambil dari via chat. Bu Santi, boleh? Boleh, silahkan. Oke, di sini ada yang mempertanyakan dari Mbak Niswatun Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana kita caranya membedakan jurnal internasional terindeks Scopus dengan jurnal internasional yang Copernicus atau yang abal-abal? Nah, ini pertanyaannya Mbak Niswatun. Kemudian pertanyaannya Mas Septriau Putra Abadi, apakah ada aplikasi untuk melihat peringkat indeks dari Sinta 1 sampai dengan seterusnya? Nah, silakan nanti dijelaskan oleh Bu Santi. Nanti juga saya akan membantu menjelaskan ya teman-teman jika memang butuh penjelasan tambahan. Oke, silakan Bu Santi, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi saya belum sempat menulis semua pertanyaan, jadi nanti tolong Mbak Sulis untuk dibantu untuk mereview kembali pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang pertama tadi terkait dengan motivasi menulis ya. Ini kembali ke kepribadian masing-masing ya sebenarnya. Kak, sebenarnya saya tuh orang yang suka membaca kayak biografi orang-orang hebat gitu. Nah, itu nanti akan memotivasi kita untuk menjadi orang yang positif gitu kan. Jadi kalau saya itu misal saya membaca biografinya Pak B.J. Habibie gitu kan, itu nanti saya tuh kayak merasa tersentuh, wah beliau ini benar-benar punya karya gitu kan, bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Itu akan secara tidak langsung akan memotivasi kita untuk terus menebarkan kebaikan gitu. Dan menulis itu juga merupakan salah satu cara untuk mengupgrade kualitas diri kita. Di sisi lain kita juga akan menebarkan manfaat. Karena kalau ilmu pengetahuan itu kalau kita tidak sebarkan atau kita ibaratnya kita diem aja di diri kita sendiri, itu tidak akan semakin bertambah gitu. Kalau kita menutup diri untuk belajar, nanti pengetahuan yang kita dapat itu nanti tidak akan bertambah. Nah, jadi silahkan bisa berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama suka menulis untuk menjaga motivasi kita tetap semangat dalam menulis. Ibarat kayak mengerjakan skripsi, kalau kita berteman dengan teman-teman yang sukanya nongkrong ke sana ke sini, itu kan kita jadi males ya buat menulis skripsi. Berbeda dengan ketika kita berteman dengan teman-teman yang rajin, punya semangat tinggi. Nah, nanti kita akan terus termotivasi. Sama halnya ketika kita ingin belajar nih ke luar negeri, itu kan perlu effort yang tidak gampang. Nah, untuk menjaga semangatnya pun itu harus kita asah. Api yang berkobar dalam diri kita itu harus tetap kita nyalakan. Caranya bagaimana? Ya, salah satunya kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang sama dengan kita, sehingga nanti akan saling mengingatkan. Ada kalanya ketika kita ingin studi ke luar negeri, aduh, tes TOEFL-ku nggak sesuai target nih. Kita kan kadang menciut gitu kan niatnya kita. Nah, ketika kita berteman dengan orang yang memiliki motivasi yang sama, nanti mereka akan memotivasi kita lagi. Ayo kamu pasti bisa, kita belajar lagi yuk. Nah, nanti itu akan menjadi motivasi kita semakin semangat lagi, kembali bergelora lagi semangat kita. Nah, salah satunya itu. Gitu. Kemudian
kita coba untuk berkolaborasi. Itu juga penting ya, berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang memiliki rumpun ilmu yang sama, atau boleh kita berkolaborasi dengan keilmuan yang berbeda. Nanti akan lebih variatif atau beragam lagi, akan unik penelitian kita. Contohnya nih, misal artikel saya yang terakhir itu, saya kan background-nya orang IPA, biologi. Nah, kolaborasi dengan dari psikolog. Kayaknya itu kan tidak nyambung gitu kan. Tapi ketika kita membahas pandemi, nah itu kan bisa kita bahas dari berbagai sudut pandang. Kalau dari segi psikologis bagaimana sih tekanannya, gitu. Kalau dari segi biologis itu bagaimana cara pencegahan dan seterusnya supaya kita itu tidak depresi gitu kan ketika pandemi gitu. Jadi penelitiannya itu akan sangat unik gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang dari pertanyaan Mas Mahbub ya kalau nggak salah. Iya, salam kenal dari kampus sebelah. Kapan-kapan bisa ketemu ya. Oke, ini terkait dengan double submission. Nah, ini saya tegaskan, ketika memiliki sebuah artikel itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan double submission. Itu melanggar etika, gitu kan? Tidak boleh, karena kenapa? Itu termasuk bagian dari tidak jujur, ketidakjujuran. Karena satu artikel itu hanya boleh disubmit di satu tempat. Kalau misalkan tertolak, itu nanti silahkan kita kayak daur ulang gitu kan. Kita rubah lagi penelitiannya sedikit berbeda. Sedikit aja nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi kita membahas ada 10 variabel, nah itu tertolak. Nah, coba kita kurangi dulu. Kemudian kita lakukan refreshment. Nah, itu entah itu dari segi judulnya, kita edit bagian introduction, dan seterusnya. Nah, itu boleh kita submit lagi. Jadi, tidak boleh mensubmit 2 artikel yang sama ataupun beberapa artikel yang sama dalam jurnal yang berbeda. Itu tidak boleh, itu melanggar etika. Itu. Kemudian tadi tentang paraphrase ya Mbak Sulis. Cara menerapkan plagiasi atau bagaimana? Ya, jadi solusinya agar plagiarismenya tuh tidak terlalu tinggi persenannya, itu bagaimana? Oke, nah ini saya bisa menjawab dari yang ilmiah dan tidak ilmiah. Saya katakan seperti itu. Kalau ilmiah bagaimana? Bisa diakali dan juga bisa menggunakan akal. Kalau menggunakan akal ya kita biasa ya menggunakan kalimatnya itu kita rubah, menggunakan kalimat yang berbeda, kemudian kita atur lagi sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi parafrase. Itu kalau secara akal gitu kan. Saya mengatakan seperti itu. Atau bisa juga diakali gitu kan. Diakalinya bagaimana? Ini ada beberapa tips trik gitu. Jadi dalam satu paragraf itu bisa kita translate ke beberapa bahasa gitu kan. Salah satunya ini mungkin agak nakal sedikit ya, kasarannya seperti itu. Kalau dalam keadaan kepepet, misalnya kita baru saja submit kemudian terdeteksi bahwa plagiasinya tinggi, diminta menurunkan dan harus nanti sore. Nah, itu kan kita tidak mampu gitu kan. Nah, ini bisa kita sedikit kita akali. Jadi satu paragraf itu kita copy paste ke dalam 4 bahasa. Misal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Spanyol ke bahasa Mandarin dan seterusnya. Nah, hingga minimal 4 kali, habis itu kembali lagi ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu bisa menurunkan plagiasi secara cepat gitu. Tapi ya tetap harus dicek apakah sesuai atau tidak gitu. Kalau mungkin datanya bentuk kuantitatif, itu kan biasanya pembacaannya sama ya. Hipotesis ini 0 signifikan dan seterusnya. Itu kan rata-rata kuantitatif itu seperti itu, bisa diakali dengan mungkin grafiknya itu berbentuk JPEG atau kalimatnya itu sedikit dirubah. Nah, itu bisa. Itu tentang paraphrase. Oke, selanjutnya tadi pertanyaannya apa ya Mbak Sulis? Bisa diulang? Ini ada pertanyaan dari Mbak Niswatun, memang nggak sesuai tema ya, tapi nggak apa-apa, barangkali Bu Santi tahu. Ini tentang Scopus. Jadi, apa sih bedanya jurnal internasional terindeks Scopus dengan Copernicus? Itu apa? Kemudian yang kedua, aplikasi untuk melihat peringkat
terindeks Sinta 1 dan seterusnya itu di Indonesia apa ya? Gitu. Oke. Nah ini kalau setahu saya gitu kan, jurnal Scopus itu juga ada tingkatannya sendiri seperti Sinta. Jadi Q1, Q2, Q4 itu ada sendiri. Bahkan ada juga yang terindeks Scopus, tetapi dia ini tidak terakreditasi. Seperti kalau kita kenal di Indonesia itu jurnal nasional biasa, gitu. Nah kalau Copernicus ini setahu saya ini seperti jurnal internasional bereputasi seperti Scopus, tapi platformnya itu berisi kontribusi dari para sarjana dan peneliti gitu. Jadi kalau Copernicus ini mungkin lebih ke sarjana dan peneliti-peneliti. Kalau Scopus itu kita mengetahuinya kayak udah grade-nya udah tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti mohon dikoreksi ya kalau misalkan jawaban saya salah. Gitu. Kalau untuk websitenya, ini ada beberapa jurnal yang mencantumkan bahwa jurnal tersebut sudah masuk kategori Sinta berapa. Gitu kan. Misal jurnal pendidikan IPA dari mana. Nah itu nanti sudah ada keterangannya. Dia masuk kategori yang mana, Sinta berapa. Gitu. Untuk mengetahuinya itu bisa kita cek. Nanti teman-teman cek aja di Google kayak biasa gitu. Misal jurnal Tadris ini sudah masuk Sinta berapa. Nah itu sudah ada. Atau bisa dicek juga di websitenya Kemendikbud, Kemendrisdikti. Jurnal-jurnal yang sudah Kayaknya malas tuh. Selanjutnya masih ada Oke ya, untuk pertanyaan dicukupkan. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena daftar hadir akan menentukan pembuatan sertifikat di acara sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan terkait kesimpulannya, jadi kalau yang Copernicus itu punyanya Polandia ya, Mbak Niswatun, itu sama aja dengan Scopus, tapi dia punyanya Polandia. Kemudian kalau yang mau melihat jurnal ini Sinta berapa, kalian bisa di Google, diketiknya Kemendikbud Sinta. Nanti tinggal dimasukkan nama jurnalnya aja, dia akan muncul Sinta berapa. Oke, terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada sore hari ini menjelang malam, Bu Santi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah disampaikan oleh pembicara sambil teman-teman mengisi daftar hadir ya. Jadi untuk penulisan jurnal nasional sampai Sinta agar cepat publish, teman-teman harus bisa memperhatikan yang pertama yaitu judul tulisan ya. Judul tulisan itu harus menarik dan harus terbaru isu-isunya. Kemudian tidak lebih dari 14 kata, kemudian menggunakan diksi yang bagus. Dan di sini juga tidak boleh melebihi dari 3-5 kata atau variabel. Kemudian di sini ada abstraknya. Abstrak minimal 150 dan maksimalnya 250 kata, dan biasanya umumnya itu hanya 200 kata. Introduction itu adalah membicarakan terkait dengan fenomena, isu, apa yang mendukung, serta data pendukung baik berupa angka ataupun deskriptif kalimat. Kemudian literatur review adalah landasan yang akan dijadikan tolak ukur dari penelitian. Nah, di sini meskipun tidak ada rumusan masalah, tetapi peneliti atau penulis harus mempunyai rumusan masalah yang terhidden yang akan dijawab nanti di kesimpulan. Kemudian di sini ada metode. Nah, metode ini teman-teman jangan lupa menyantumkan lokasi penelitian, sampel data, baik primer yang langsung ke lapangan ataupun sekunder yang diambil dari instansi tertentu. Kemudian di sini teman-teman juga harus bisa menentukan bahwa penelitiannya digunakan itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Dan analisisnya juga harus jelas, menggunakan deskriptif atau statistik. Pembahasan adalah poin yang wajib yang dilakukan oleh peneliti, yaitu kebaruan dari penelitian. Kemudian, jangan lupa, sering dikatakan juga yang kebaruan penelitian itu dikatakan sebagai novelty. Dan dikaitkan dengan penelitian yang sebelumnya, dan jangan lupa untuk menggunakan 5W1H dalam bahasa Indonesianya. Diskusi, dalam kolom diskusi, analisis penulis juga harus dikaitkan dengan penelitian yang relevan berdasarkan fakta sebelumnya, bahkan harus dikaitkan dengan teori yang ada di kajian literatur, sehingga di kajian literatur itu tidak mubazir ya teman-teman ya, supaya teman-teman harus menjadi poin penting di sini.
kesimpulan itu isinya tidak boleh membahas ulang definisi dari teori yang telah dipakai, akan tetapi menjawab dari rumusan masalah yang penulis maksud, dan dapat memberikan sumbangsi kepada peneliti selanjutnya kira-kira yang tidak ada dalam tulisan kalian itu seperti apa. Terakhir, itu harus menggunakan referensi yang valid ya. Misal dari jurnal yang ada di Google Scholar atau Science Direct yang otomatis lebih baik itu 5 tahun terakhir. Karena itu menjadi referensi yang paling bagus. Dan menggunakan aplikasi yang terhubung dan tersinkronkan dengan Mendeley. Oke, teman-teman semoga bermanfaat dan semoga sore hari ini teman-teman selalu bahagia dan selalu semangat untuk melanjutkan tulisan karena tulisan itu adalah jejak kita sampai di akhir hidup kita. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus buat pembicara hari ini. Halo Mohon Mbak. link absennya tadi terhapus link absen. Materi boleh di-share Mbak, materinya boleh di-share. Oke, materi di-share ya. Hostnya silakan materi di-share. Link absen di mana? Absensinya di mana Mbak? Terima kasih ya Mbak. Bertanya absennya di mana ya? Absensinya dikirim di mana, Mbak? Absennya gimana? Absennya ada di kolom chat, coba dilihat. Maaf, Jadi Kak. kalau dikirim Bertanya, Kak. Obrolannya masih di kan, Mbak? Bikin ulang nggak, Pak? Link Link absen. Izin Pak. Obrolannya masih di non-aktif kan? Izin Kak, Obrolannya untuk di absen non-aktif bisa kan, Mbak? dikirim ulang di Boleh obrolan. dikirim ulang absen, Mbak? Kak boleh minta materinya nggak? Ya, nanti saya share itu absennya udah ada di chat masing-masing yang from admin Udah. Science TV itu aja ya. Ya, Materi dikirim di grup ya, Kak. Materinya di-share di grup ya. Oke, materi nanti di-share di grup teman-teman. Silahkan nanti dicek ya. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih Mbak. Absennya kenapa kok link TikTok absennya? Itu di Instagram, Mbak. TikToknya nggak ada Mbak. TikToknya nggak bisa, Mbak. Link Itu di Instagram ya. TikToknya bisa. itu TikTok, Mbak. Kami nggak punya TikTok Mbak. Aku nggak punya TikTok. Link Kak, nggak pakai pencarian. Sabar ya adik-adik. Nggak ketemu pakainya link Kak. Bisa kirimkan ininya saja, apa bukti mengikuti webinar. Boleh. Cuma kalau TikTok nggak punya. Ya, kirimkan screenshot mengikuti webinar. Kita capture saja ini ganti TikTok gitu. Pak, link absennya, Kak. Halo, halo. Sholat. Allah.